Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua yang saya banggakan dan juga yang saya cintai karena Allah. Pertama, mari kita selalu panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya Dia telah memberikan kita sebuah nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan diberikan sebuah kesempatan untuk bisa berbicara seperti itu. Mudah-mudahan dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semakin menambah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur pada Allah, niscaya Allah itu pasti akan menambah nikmatnya. Dan apabila kita kufur akan nikmat Allah, maka perlu kita ingat ya bahwasanya azab Allah itu amat abadi. Baik, kemudian kedua kalinya yaitu selawat bertahiyat salam berbuahkan syafaat mudah-mudahan tetap tercurahkan pada sang karibaan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dakwah beliau ya, yang mana telah memperjuangkan agama ini ya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan juga beliau merupakan sosok yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya yaumil kiamah. Amin. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melakukan sebuah penuntasan mata kuliah dakwah digital ya, yaitu melakukan sebuah podcast facecam. Di sini saya ingin podcast facecam membahas terkait sabar sih, tentang sabar. Pasti teman-teman itu sering ya dengar yang namanya sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu yu'inu ala kulli amalin, akan mempermudah segala bentuk pekerjaan kita. Jadi sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbicara apa sih makna sabar, kemudian apa sih balasan dari Allah SWT sendiri terhadap orang-orang yang selalu bersabar. Tentunya dalam bersabar beribadah kepada Allah, bersabar dalam dari ujian yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ya teman-teman, sabar itu bisa diartikan bahwasanya kita itu menahan dari segala bentuk cobaan. Kemudian ya sabar itu bukan hanya kita dalam keadaan susah saja ya teman-teman. Sabar itu bisa kita dalam keadaan senang, bisa juga dalam keadaan susah juga. Jadi kita sabar dalam menerima nikmat Allah gitu ya. Kita sabar dalam menerima nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga kita itu harus bisa membatasi diri kita, harus bersabar dengan nikmat. Oke, selanjutnya di sini saya ingin memberikan sebuah informasi pada teman-teman bahwasanya sabar itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi 3 ya teman. Nah, apa itu saya lupa ya. Ketiga itu ada apa aja? Ya intinya yang pertama itu ada sabar kita dalam menjalani ketaatan pada Allah ya. Yang salah satu contohnya ya kayak kita sabar dalam beribadah, sabar kita dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada sabar kita dalam menghindari maksiat. Jadi ada kita itu apabila berteman ya pada seseorang yang dimana kita itu lingkungannya itu berisikan orang-orang yang ya orang baik lah menurut kita. Nah itu kita itu harus bisa bersabar dalam menghadapi maksiat-maksiat yang ada di lingkungan kita. Nah, itu jadi bentuk sabar kita ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ketiga itu sabar tentang apa itu saya lupa. Nah intinya seperti itulah. Jadi ya teman-teman, manusia itu hidup di dunia pasti gak akan pernah luput dari yang namanya sebuah masalah, sebuah persoalan. Jadi ada aja pasti masalahnya. Jadi disinilah ya teman-teman, cara kita bagaimana bisa menghadapi semua itu, salah satunya dengan bersabar tadi ya teman-teman. Kita bersabar dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita itu jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh dengan masalah yang telah kita hadapi. Jadi setiap masalah yang kita hadapi pasti endingnya itu ada ya teman.
ending yang baik itu pasti ada selagi kita itu menghadapinya dengan sabar. Jadi teman-teman tahu kan ya, Nabi Musa sama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah tahu kalau laut di depan itu bisa terbelah. Nabi Ibrahim pun tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya itu bisa menjadi dingin. Begitu juga dengan kita ya teman-teman. Kita tidak akan tahu bagaimana akhir cerita dari masalah yang kita hadapi. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penolong, tanpa kita harus tahu juga bagaimana cara Allah menyayangi dan juga menolong kita. Jadi itulah ya teman-teman, dari buah dari kesabaran yang kita lakukan. Apabila kita melakukannya dengan ikhlas, sabar, tentunya kita akan memperoleh sebuah hasil yang indah. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat. Kita bisa bertemu di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.